Halo sahabat tanah, pada video kali ini kita akan belajar bersama tentang hak pengelolaan. Yang dimaksud dengan hak pengelolaan merupakan hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan. Hak pengelolaan ini berbeda dengan hak atas tanah seperti hak milik, HGB, HGU, hak pakai, dan hak sebagainya. Kita temui di Permen ATR BPN 18 tahun 2021 bahwa HPL dibedakan dengan hak atas tanah. Lalu mengenai status tanah yang dapat diberikan dengan HPL, yang pertama adalah tanah negara, yang kedua adalah tanah ulayat. Yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang langsung dikuasai oleh negara, yang senyatanya memang belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat, dan juga bukan merupakan aset barang milik negara atau aset barang milik daerah. Selanjutnya, yang dimaksud dengan tanah ulayat adalah tanah yang berada di dalam kawasan masyarakat hukum adat yang senyatanya masih ada dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah. Karena status tanah yang diberikan dengan hak pengelolaan ada dua, yakni satu tanah negara dan dua tanah ulayat. Hal tersebut menentukan juga siapa subjeknya. Untuk hak pengelolaan yang berasal dari tanah negara, subjeknya adalah satu, instansi pemerintah pusat, dua, pemerintah daerah, meliputi juga pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan pemerintah desa. Yang ketiga, yakni badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. Yang keempat, badan bank tanah. Yang kelima, badan hukum milik negara. Yang keenam, yakni badan hukum yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Adapun mengenai hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat, subjeknya cuma satu, yakni masyarakat hukum adat yang senyatanya masih ada, diakui keberadaannya, dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah identitas pemohon. Apabila dikuasakan, maka identitas penerima kuasa juga dilampirkan. Lalu apabila pemohon adalah instansi pemerintah, maka dilampirkan juga mengenai peraturan pembentukan instansi pemerintah tersebut. Lalu apabila pemohon merupakan BUMN atau BUMD, maka dilampirkan akte pendirian BUMN atau BUMD tersebut beserta akte perubahannya sampai yang terakhir, dan juga pengesahan dari Kemenkumham. Yang kedua adalah al-azhar, bisa berupa akte pelepasan, bisa berupa risalah lelang, dan lain sebagainya. Apabila tidak ada, maka dilengkapi dengan surat pernyataan penguasaan fisik dan surat pernyataan penguasaan aset. Yang ketiga yakni peta bidang tanah. Yang keempat adalah dokumen perizinan seperti KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Yang kelima yakni dokumen perencanaan, penggunaan, peruntukan, dan pemanfaatan tanah. Dan yang terakhir, yang keenam adalah dokumen pajak yang berkaitan dengan tanah yang dimohon. Yang pertama adalah identitas pemohon dan kuasanya apabila dikuasakan, serta surat kuasanya. Yang kedua adalah peraturan atau keputusan dari bupati atau wali kota atau gubernur yang memutuskan atau yang menetapkan bahwa itu adalah masyarakat hukum adat. Yang ketiga adalah peta bidang tanah. Yang keempat adalah dokumen perencanaan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bukti perpajakan mengenai tanah yang dimohon. Terima kasih, semoga bermanfaat.